Kembali lagi dengan saya Muhammad Hadi Saputra. Di video kali ini saya akan membuatkan video tutorial bagaimana cara melakukan instalasi dan setting mikrotik tanpa menggunakan router board, atau kita bisa menggunakannya dengan berbasis virtual. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Baiklah, di sini saya akan menggunakan software Mikrotik OS atau Router OS. Sebelum teman-teman melakukan instalasi, kita harus mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk bahan-bahannya, bisa teman-teman klik link video di deskripsi video ini, atau nanti saya akan arahin di mana saja bahan-bahan yang akan di-download nanti. Yang pertama itu adalah VirtualBox. VirtualBox ini gunanya untuk melakukan instalasi Mikrotik OS-nya nanti. Di mana teman-teman bisa mendownloadnya, teman-teman bisa mendownload software VirtualBox ini di situs resminya virtualbox.org. Di sini, teman-teman bisa mendownloadnya di sini dengan versi terbaru dari VirtualBox ini. Lalu yang kedua itu, teman-teman harus membutuhkan sebuah CD image untuk Mikrotik OS-nya. Nah, untuk bisa mendownload CD image ini, teman-teman bisa mengunjungi di mikrotik.com. Di sini adalah halaman website resmi dari mikrotik.com. Teman-teman bisa ke software, lalu teman-teman cari ke X86, lalu klik yang CD image. Nah, jangan lupa pilih antara yang long term atau stable. Di sini saya pilih yang stable. X86, pilih CD image, lalu download yang ini. Klik download. Baiklah, yang ketiga itu teman-teman harus menggunakan Winbox. Jadi Winbox ini digunakan untuk konektivitas dan konfigurasi Mikrotik OS-nya nanti. Teman-teman bisa mendownloadnya di situs resmi mikrotik.com ini. Sama di halaman software, lalu teman-teman ke Winbox. Teman-teman pilih sesuai dengan tipe sistem operasi teman-teman masing-masing. Nah, yang keempat itu teman-teman membutuhkan CD image dari Windows 7. Ini digunakan untuk diinstal di VirtualBox-nya nanti, dan nantinya akan sebagai klien yang bisa menerima koneksi internet melalui Mikrotik tersebut. Baiklah, setelah bahan-bahan telah disiapkan, jangan lupa untuk menyiapkan koneksi internet kita untuk melakukan konektivitas jaringan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada tahap pertama, yaitu melakukan instalasi. Yang pertama, kita buka VirtualBox-nya, kita klik pada menu New. Lalu untuk di sini kita bikin virtual machine-nya terlebih dahulu. Di sini ketikkan saja Router OS. Untuk folder tempatnya itu biarkan default. Untuk tipenya kita pilih order. Untuk versinya itu kita pilih order ataupun GNOME 64 bit. Lalu klik next. Untuk memory size-nya ini biarkan saja default 64 MB. Dan untuk hard disk-nya ini biarkan juga default. Lalu klik create. Dan untuk hard disk file tipenya itu pilih saja default. Lalu klik next. Dan untuk storage on physical hard disk-nya kita pilih default juga. Lalu klik next. Nah, untuk file lokasi dan size-nya itu kita bikin 1 GB saja. Karena router OS ini tidak memakan banyak memori. Untuk tempatnya saya tempatkan di folder data kuliah saya. Klik save. Ini untuk penyimpanan, teman-teman bebas mau menyimpan di lokasi disk C ataupun lokasi disk yang lainnya. Lalu teman-teman klik create. Nah, baiklah, di sini kita akan melakukan setting terlebih dahulu. Yang pertama itu kita akan men-setting network-nya terlebih dahulu.
caranya, teman-teman klik kanan, lalu klik setting, lalu masuk ke network. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu dari fungsi dari mikrotiknya ini. Baiklah, jadi di mikrotik ini ada port internet yang terdiri dari 2 sampai 5 port untuk LAN. Nah, ini saya buat gambaran nyatanya. Jadi jika dipraktekkan di yang nyata itu bagaimana? Yang akan digunakan nanti itu hanya 3 port saja, yaitu port 1, port 2, dan port 3. Untuk yang port kedua ini teman-teman tidak usah diperhatikan atau dihiraukan saja, karena kita akan menggunakan 3 port saja. Baiklah, untuk port yang pertama itu adalah untuk port yang internet. Kita masuk ke virtual box-nya. Lalu kita masuk ke adapter yang pertama. Nah, adapter yang pertama ini adalah adapter yang untuk mengoneksikan ke internet. Nah, ini pilih ke bridge adapter. Bridge adapter ini untuk mendeteksi koneksi yang ada di komputer kita. Jadi sebuah komputer virtual itu bisa berkomunikasi dengan komputer host, sehingga seolah-olah komputer virtualnya nanti ini dapat tersambung dengan LAN fisik yang sama. Nah, untuk name-nya ini kita koneksikan ke jenis koneksi yang ada di komputer teman-teman masing-masing. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Teman-teman masuk ke setting pada komputer masing-masing, lalu ke network dan internet, lalu pilih advanced network setting, lalu change adapter option. Nah, di sini teman-teman bisa melihat koneksi internet di komputer teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan jaringan WiFi dengan Intel R dual band wireless dengan tipe AC7260. Jadi sesuai dengan ini namanya Intel R dual band wireless AC7260. Jika kalian menggunakan LAN, kalian bisa cek di tempat ini tadi. Baiklah, setelah itu kita masuk ke adapter yang kedua. Nah, baiklah, saya akan visualkan terlebih dahulu untuk adapter yang kedua ini. Jadi ini untuk access point-nya tadi, ini sudah terkoneksi ke internet. Itu berada di port 1, yaitu untuk ke internet. Ini merupakan akses point-nya. Nah, untuk bridge keduanya itu fungsinya itu untuk klien. Jadi routernya ini nanti bakal terkoneksi ke klien. Nah, sebelum masuk ke klien itu dia masuk ke switch terlebih dahulu. Nah, jadi ini switch-nya lalu dipasang di kabel di port kedua ini ke switch. Nah, kita masuk ke virtual box-nya. Nah, untuk adapter di luar ini kita enable network. Klik enable network adapternya. Nah, untuk attach to-nya itu kita arahkan ke internal network. Nah, untuk namanya itu biarkan innet agar bisa terkoneksi ke komputer. Lalu kemudian kita masuk ke adapter yang ketiga. Nah, adapter ketiga ini jika di router di port 3 ini untuk melakukan settingan di mikrotiknya, maka untuk port ketiga ini
bisa kita hubungkan ke PC kita untuk melakukan setting mikrotipnya. Kita sambungkan ke PC kita ini. Lalu setelah itu kita masuk ke settingan VirtualBox-nya. Klik Enable Network Adapter, lalu attach to-nya pilih ke Host Only Adapter. Jadi ini untuk melakukan settingan mikrotipnya nanti. Setelah itu teman-teman klik OK. Baiklah, setelah kita melakukan setting network, kita klik. Nah, untuk ini teman-teman silakan masukkan CD image mikrotip yang teman-teman telah download tadi. Caranya teman-teman klik add ini, lalu masukkan mikrotipnya, lalu klik choose. Setelah itu teman-teman klik start. Nah, ini sedang melakukan proses instalasinya, sedang meloading drivernya. Nah, untuk pertama kali kita install seluruhnya. Caranya tekan di keyboard itu huruf A untuk select all-nya. Lalu untuk install-nya teman-teman klik di keyboard itu huruf I. Nah, ini do you want to keep all configuration? Klik saja Y. Continue, klik saja Y. Dan ini melakukan proses pembuatan partisi dan melakukan install dari dari mikrotip OS-nya. Nah, software telah diinstal, press enter to reboot. Sebelum teman-teman reboot, teman-teman remove dulu CD image-nya agar ketika booting itu tidak melakukan install ulang. Caranya teman-teman klik device, lalu klik optical driver ini, lalu klik remove disk from virtual drive. Klik saja force unknown. Lalu teman-teman klik enter di keyboard. Kita tunggu, sistemnya sedang loading. Nah, baiklah, untuk mikrotipnya itu telah berhasil diinstal. Mikrotip versi 6.49.1.stable. Baiklah, setelah melakukan instalasi di VirtualBox-nya, kita masuk ke pada bagian di Winbox-nya. Ini kita minimize dulu. Baiklah, kita buka Winbox-nya. Ini telah teman-teman download dan install. Nah, di halaman pertama ini, pada saat kita membuka Winbox, kita cari dulu di mana mikrotipnya itu. Di sini teman-teman bisa melakukan dua pilihan. Yang pertama itu bisa menggunakan MAC address, yang kedua itu bisa menggunakan IP address. Caranya teman-teman klik pada menu Neighbors di sini, lalu klik refresh. Nah, di sini saya akan menggunakan MAC address. Klik pada bagian bawah MAC address ini. Nah, di sini akan tertampil alamat MAC address-nya. Dengan login sebagai admin, untuk passwordnya itu bisa kita kosongkan. Lalu setelah itu kita klik connect. Nah, di sini dia meminta untuk routernya itu meminta lisensi. Nah, bagaimana cara agar versi ini menjadi pro? Di sini kan diberikan waktu dalam 23 jam atau 24 jam ya, atau sehari. Setelah lewat dari itu, mikrotip ini tidak bisa digunakan, atau dalam hal ini bisa kita reset dengan melakukan install ulang. Agar untuk versi pro-nya itu saya akan memberitahukan bagaimana caranya. Caranya teman-teman kunjungi
website mikrotik.com. Setelah itu teman-teman klik akun. Jika teman-teman belum membuat akun, teman-teman melakukan register terlebih dahulu. Di sini saya telah membuat akun. Jadi ketika teman-teman telah berhasil login, teman-teman akan diarahkan pada halaman ini. Klik saja subscribe. Lalu setelah itu teman-teman masuk ke router key ini, lalu klik make a demo key. Nah, di halaman ini teman-teman diarahkan ketika teman-teman itu menginstal router, maka akan dimintakan lisensi. Lalu teman-teman masukkan software ID-nya di sini. Bagaimana cara melihat software ID-nya? Teman-teman mari ke mikrotiknya, lalu masuk ke lisensi. Nah, di sini adalah software ID-nya. Kita copy saja. Setelah itu kita pastekan di sini. Lalu klik generate. Nah, ini lisensi key-nya akan muncul. Ini adalah lisensi key-nya. Kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Klik saja paste. Nah, ini meminta reboot setelah masukkan lisensi. Klik saja yes. Maka dia akan melakukan reboot secara otomatis. Baiklah. Setelah itu ini otomatis akan terdisconnect. Nah, ini akan otomatis langsung disconnect. Lalu kita lakukan reconnect kembali. Caranya klik saja reconnect. Nah, ini telah masuk. Jika kalian ingin mengetahui lisensi tadi berhasil atau tidak, nah ini lisensinya tadi telah berhasil. Upgrade now for full support. Artinya tidak ada batasan waktu lagi untuk mikrotik OS ini. Lalu klik saja silang. Nah, ini kita diminta untuk masukkan password. Ini boleh dikosongkan. Ini untuk new passwordnya teman-teman silakan masukkan sendiri. Lalu klik change now. Nah, setelah itu setelah kita mengetikkan passwordnya, di Winbox ini kita akan melakukan settingan basic terlebih dahulu untuk mengoneksikan ke internet kepada klien kita. Caranya bagaimana? Kita masuk ke menu interface-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 Ethernet. Kalian berikan nama pada tiap-tiap Ethernet ini supaya kita mudah untuk mengingatnya. Yang pertama itu untuk Ethernet 1. Ethernet 1 ini kita berikan namanya net. Nah, net ini untuk mengoneksi atau yang terkoneksi pada internet. Lalu klik apply, klik OK. Nah, untuk internet yang kedua ini kita berikan untuk switch, berikan saja namanya LAN. Lalu klik apply, lalu klik OK. Nah, untuk internet ketiga ini kita biarkan saja, tidak usah dirubah karena ini untuk yang terkoneksi ke PC kita, jadi tidak usah diganti. Baiklah, sekarang kita lakukan konfigurasi antara server dan klien kita supaya klien tersebut bisa mendapatkan koneksi internet. Yang pertama itu kita masuk ke menu IP, lalu ke DHCP client, lalu klik tanda icon plus. Nah, pilih untuk interface-nya itu pilih net
karena ini untuk bisa terkoneksi ke internet. Pilih yang net, lalu klik apply, lalu klik OK. Kita tunggu sampai IP address-nya muncul. Nah, ini adalah IP address-nya. Bisa kita lihat IP address ini di menu IP, di IP address. Nah, ini sudah IP address-nya sudah terbikin secara otomatis tanpa kita masukkan atau inputkan manual. Nah, di sini kita tambahkan menu IP lagi. Caranya teman-teman masuk ke IP tadi, lalu ke address di sini, lalu teman-teman klik tanda plus, lalu di sini teman-teman masukkan saja IP ini digunakan untuk klien kita mau IP berapa. Nah, jadi kita buatkan saja di sini 192.168.10.10/24. Lalu ini pilih yang LAN untuk interface-nya, karena karena ini akan untuk ke switch. Lalu klik apply, lalu klik OK. Sekarang kita buat DHCP-nya untuk kliennya. Jadi ketika klien ini dimasukkan ke switch, maka itu sudah mendapatkan IP secara otomatis. Cara membuatnya itu, kita masuk ke menu IP lagi, lalu klik pada DHCP server, lalu masuk ke DHCP setup. Nah, di sini kita pilih DHCP server interface-nya itu ke pilih yang LAN, lalu klik next, lalu untuk DHCP address space-nya klik saja next langsung, ini next. Nah, lalu untuk address to give up-nya itu dimulai dari IP 192.168.10 sampai ke 168.10.254. Ini akan berkelanjutan. Lalu klik next, lalu klik next. Ini untuk waktunya kita ubah saja menjadi 3 hari. Lalu klik next. Nah, sekarang DHCP-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita tes saja langsung. Klik OK. Kita coba untuk pin Google-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk masukkan, kita login terlebih dahulu. Kita coba tes pin Google. Nah, ini sudah terhubung ke internet. Baiklah, kita masuk ke virtual box-nya. Kita masuk ke virtual box. Kita setting Windows 7-nya terlebih dahulu, di mana Windows 7 ini untuk dijadikan sebagai klien. Kita setting terlebih dahulu dengan cara mengklik setting, lalu masuk ke menu network. Nah, di sini pada adapter 1 kita enablekan, lalu pilih ke internal network, karena ini nanti untuk bisa terkoneksi ke internet. Lalu klik OK. Nah, ini artinya kita sudah menghubungkan klien kita itu ke switch. Lalu kita hidupkan laptop kliennya dengan cara mengklik start.
Kita tunggu proses bootingnya. Baiklah, ini telah selesai booting. Kita cek IP-nya langsung ke control panel. Kita masuk ke control panel, lalu masuk ke network dan internet, lalu masuk ke network and sharing center, lalu change adapter setting, lalu kita cek apakah ini sudah terkoneksi oleh internet. Nah, ini belum terkoneksi ke internet kliennya. Baiklah, bagaimana cara kita untuk mengkoneksikan klien ini ke internet? Kita setting terlebih dahulu untuk akses internetnya. Ini kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke Winbox-nya lagi. Caranya itu kita masuk ke menu IP, lalu ke firewall, lalu ke NAT. Di sini teman-teman klik icon plus, lalu masuk ke general. Untuk out interface-nya kita pilih ke net. Lalu ke action-nya. Untuk action-nya di sini kita pilih ke Masquerade. Lalu klik apply, lalu klik OK. Nah, sekarang kita sudah membuat koneksi ke internetnya. Kita coba cek lagi klien kita tadi. Buka virtual box-nya tadi. Kita cek lagi ke control panel, ke network sharing center, lalu cek adapter setting. Lalu kita klik 2 kali. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada akses internet. Kita coba ping ke Google. Kita masuk ke CMD. Lalu kita coba ping. Nah, ini telah berhasil klien kita terkoneksi ke internet. Kita coba untuk browsing. Kita masukkan di sini. Kita coba untuk buka google.com. Nah, sudah terhubung. Lalu kita coba untuk login ke mikrotiknya dengan memasukkan IP yang telah kita bikinkan tadi. 168.1.10.10. Nah, telah berhasil. Kita bisa login mikrotiknya juga di sini dengan memasukkan password yang telah kita bikin tadi. Nah, baiklah, itu saja video tutorial ini bagaimana cara untuk men-setting atau melakukan instalasi mikrotik tanpa menggunakan router atau berbasis virtual. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.